Yo, halo guys, balik lagi sama gue di channel Valentina. Salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate ya seputaran Bitcoin. Dan juga kemarin ada request juga mengenai bahas TKO bagaimana. Jadi langsung aja ke inti videonya teman-teman ya. Jadi ini untuk saya pakai juga untuk analisa di TKO langsung ya teman-teman ya. Jadi tanpa basa-basi kita bahas untuk Bitcoinnya terlebih dahulu. Oke guys, jadi ini adalah Bitcoin time frame 4 jamnya ya teman-teman ya. Jadi ini membentuk seperti ascending channel ya. Kalau kemarin itu kan ascending channelnya tarikannya dari sampai sini aja nih. Ya kan, resistennya teman-teman di area. Sebentar, ini mungkin saya warnain warna kuning. Kemudian ditebelin sampai sini lah ya biar lebih enak ya. Di area sini teman-teman ya. Oke, kemudian dia mampu breakout di sini. Ya, jadi memang saya geser lagi ya teman-teman untuk si ascending channelnya sampai di kisaran swing high-nya dia. Nah ya, dan bagian garis tengah ini ya teman-teman juga berfungsi menjadi support dan resistance, karena beberapa kali menjadi resistance, menjadi support, menjadi resistance ya teman-teman ya. Jadi memang berfungsi juga nih garis tengahnya ya dari si ascending channel ini sendiri. Oke, yang sekarang kan kita lihat kalau misalkan Bitcoin nih, udah menjelang Thanksgiving sama tapering ya. Jadi saya ulangi lagi teman-teman ya. Dia memang sudah istilahnya mengalami pemantulan. Kalau misalkan saya besarin lagi ya, dia ini selalu aja ya teman-teman ya mengalami pemantulan di area sini. Ya, di kisaran sini di sekitaran 55.800 dolar ya untuk si Bitcoinnya nih. Ya, di area ini mungkin saya warnain warna lebih jelas warna hijau lah ya. Seperti benar-benar tertahan di area itu. Jadi setiap kali dia drop ya, drop, mantul, drop, mantul lagi teman-teman. Ya, hopefully ya dia bisa melanjutkan penguatan kemana, setidaknya ke bagian neckline ya teman-teman. Dari kalau misalkan kita lihat seperti kemana itu pattern double bottom. Ya, jadi kayak huruf W gini. Cuman memang PR-nya untuk si Bitcoin ya teman-teman ya, untuk jangka pendeknya dia harus benar-benar ngebreak dulu dari area neckline ini atau di sekitaran 59.500 sampai 60.000 dolar. Ya, dia harus break dan berhasil berada di atas itu teman-teman. Ya, berhasil berada di atas ini ya untuk konfirmasi melanjutkan kenaikannya yang lebih tinggi lagi. Ya, next targetnya lagi pasti masih di sekitaran 60.000 dolar ya teman-teman ya, 62.000 dolar. Dan next lagi di sekitaran kemarin yang sudah saya bahas itu sekitaran 63.700 sampai 64.000 dolar. Ya, untuk si pergerakannya si Bitcoin ya. Kalau misalkan kita tarik garis trendline pun ya teman-teman ya dari resistannya ini ya teman-teman ya. Ini saya balik lagi warna kuning aja biar lebih mantul ya. Kemudian ini adalah garis ya teman-teman ya. Jadi ini adalah garis support dan ini adalah garis resisten untuk si Bitcoinnya ya. Jadi sama seperti kemarin ya. Jadi memang tugasnya si Bitcoin ini kalau misalkan ini benar-benar ya bagian bottomnya dari si Bitcoin ya. Jadi kita ambil dari swing high-nya di sini dan ke swing low-nya di sini teman-teman ya, di sekitar sini ya. Nah, memang untuk si Bitcoin ini ya, dia ada beberapa tugas nih. Ya, kalau misalkan tadi dari tarikan Fibonacci di retracement ini, yaitu pertama dia harus di atas 58.600 nih. Ini adalah next resistance pertama ya. Kemudian next lagi di retracement 0,382 atau sekitar 60.500 teman-teman, sekitar itu ya nih di area sini. Oke. Next lagi di retracement 0,5 atau golden ratio biasa orang-orang bilang, atau sekitar 62.000 dolar teman-teman. Next lagi di sekitar 63.600 dolar sampai 64.000 dolar. Nah, jadi di area-area sini ya untuk si Bitcoin. Jadi itu beberapa tugas Bitcoin masih ya, PR-nya masih banyak sekali gitu kan teman-teman ya. Balik lagi saya informasiin atau ingatin buat kalian semua ya. Jadi kalau misalkan pun ini belum benar-benar terkonfirm untuk bagian bottomingnya, atau kita bisa lihat ketika dia mengalami pemantulan kembali dan dia terreject di bagian neckline dari si double bottomnya ini, dia berpotensi untuk short lagi ke bawah. Ya, jadi membentuk seperti triple bottom bisa juga nih teman-teman. Ya, hit lagi kisaran 55.800 dolar bisa saja gitu teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan waktu dia membuat triple bottom dan tidak mampu mempertahankan posisinya ya, kita bisa lihat untuk koreksi lebih dalam lagi ke bagian support dari si ascending channel ini teman-teman. Jadi kalau misalkan kita zoom out ya, nah ya di bagian support ini teman-teman, di sini dan di bagian ini gitu ya. Jadi memang ini adalah next support kuat terdekat dari si Bitcoin jika memang dia tidak mampu mempertahankan posisinya yang tadi sudah saya sebutkan di kisaran 55.800 dolar sekitaran itu
ya, dia nggak mampu mempertahankan posisinya, bisa drop sampai sedalam ini. Itu di sekitar 50.800 dolar, sekitaran itu teman-teman, untuk si Bitcoinnya. Ya, jadi kalau misalkan kita tarik pakai Fibo aja juga ya, teman, apakah benar-benar bisa sih nyampe sana atau enggak gitu kan pertanyaannya. Ya, coba kita tarik dari pakai Fibo juga ya teman-teman. Ini saya hapus dulu biar nggak kebanyakan garis ya. Jadi kalau misalkan kita ambil dari swing low yang di sini teman-teman ya, swing low yang terakhir nih. Ini kan swing low terakhir ya. Kita ambil dari sini ke sekitar swing high-nya ya teman-teman. Nah, di sini ya. Jadi memang untuk si Bitcoin ya teman-teman, kita bisa lihat dia sudah high-nya di sini saya ambil dan swing low-nya saya ambil di sini ya. Dan ini sudah terkoreksi hampir mengenai golden ratio atau di sekitaran retracement 0,5, itu di sekitaran 54.600 dolar. Oke teman-teman ya, jadi area itu masih mungkin sekali kita bakal temuin, cuman memang pertanyaannya sekarang kan benar-benar lagi tertahan di kisaran 55.800 dolar. Jadi itu next target ya kalau misalkan dari tarikan Fibo ya teman-teman, dari retracement 0,5 atau di kisaran retracement 0,6. Sekali lagi saya informasiin ya teman-teman, kalau misalkan di kripto itu fluktuatif sekali, bahkan dia bisa nge-risk ataupun koreksi ke retracement 0,6 ini. Itu di sekitaran 50.000 ya teman-teman ya. Ini di sekitaran 51.300 dolar teman-teman. Nah, jadi itu tidak jauh dari area ini teman-teman, tidak jauh dari area support dari ascending channel nih. Ya, garis yang ini nih teman-teman ya, garis yang ini ya tuh, tidak jauh dari support ya teman-teman dari si ascending channel ini. Jadi memang di sekitaran 50.000 sampai 51.000 dolar itu adalah next support yang cukup kuat untuk si Bitcoinnya sendiri gitu teman-teman ya. Jadi memang kita harus selalu antisipasi untuk skenario terburuk ya teman-teman ya, karena memang kita bisa lihat juga di sini belum ada istilahnya tanda-tanda dia benar-benar confirm pembalikan arah. Kalau misalkan kita perhatikan, dia masih berada di bawah EMA 21 dan 34 nih ya, garis warna merah dan warna biru ini ya. Jadi kalau misalkan Fibonya ini saya hilangin ya biar lebih jelas teman-teman ya. Nah di sini ya tuh ya, garis warna merah dan warna biru. Nah ini mungkin birunya saya ganti biar lebih kelihatan. Nah gini ya teman-teman ya, biar lebih kelihatan. Nah ini ya, garis warna merah dan biru ini tuh ya, dia masih di bawah walaupun dia sempat ngebreak ya teman-teman, tuh sempat ngebreak di atas EMA 21 dan 34, cuman langsung short kembali ya teman-teman ya. Ini pressure dari si seller cukup kencang di sini. Jadi untuk si Bitcoin ini kita bisa lihat ya, dia masih belum mampu untuk ngebreak dari EMA 21 dan 34 yang gini teman-teman. Jadi belum benar-benar kita lihat untuk tanda-tanda pembalikan arah ya, kecuali teman-teman, ini kecuali disclaimer ya teman-teman, kecuali dia bisa sudah ngebreak dari EMA 21 dan 34 nya, kemudian dia struggling atau bertahan di atas neckline dari si double bottom ini. Jadi dia seperti membuat base di sini, kemudian untuk melanjutkan penguatan kembali. Nah dari situ baru kita bisa lihat, oh itu adalah salah satu konfirmasi untuk Bitcoin bisa melanjutkan penguatan atau bahkan breakout dari trendline resisten yang terbentuk ini teman-teman ya. Itu adalah konfirmasi yang harus kita lihat. Sebelum adanya konfirmasi seperti itu, atau dia malah cuman reject ya teman-teman di area neckline ini sekitaran 59.500 sampai 60.000 dolar ya. Kalau dia cuman begini teman-teman ya, dia up kemudian reject lagi, dan itu belum adanya tanda-tanda untuk pembalikan narasi Bitcoin, dan kemungkinan ya balik lagi dia tidak mampu mempertahankan posisinya di sini untuk koreksi lebih dalam ke area yang tadi sudah saya infokan. Jadi ini sekilas untuk Bitcoinnya teman-teman ya, bisa saya infokan untuk kita tetap lebih berhati-hati lagi, karena kondisi sekarang ini belum benar-benar fix. Oh ini bakalan langsung lanjut pembalikan arah, karena kita harus melihat beberapa konfirmasi terlebih dahulu dari pergerakannya si Bitcoin gitu ya teman-teman ya, karena sekarang kan udah dekat menjelang Thanksgiving sama juga tapering. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi posisinya masih ya, kalau misalkan kalian udah gatel tangan mau cicil ya silahkan aja gitu kan teman-teman, tapi kalian harus dior lagi teman-teman ya, analisa kembali biar lebih mantep itu ya. Oke, jadi langsung aja kita lihat untuk analisa TKO. Oke guys, jadi ini analisa TKO ya, time frame 4 jamnya ya. Kalau misalkan kita perhatikan juga, ini TKO ini sempat ngepump tinggi banget ya, sampai sekitaran 9,9 dolar teman-teman ya. Jadi bukanlah hal yang tidak mungkin kalau misalkan TKO suatu saat nanti dia bisa ngepump sampai ke ATH sebelumnya atau bahkan bikin new ATH ya teman-teman ya. Jadi kita lihat dulu untuk kondisi sekarang aja ya teman-teman, biar lebih enak kita lihat. Nah ya, jadi saya ambil ya untuk swing high-nya saya ambil di area sini ya, dan swing low-nya di sini teman-teman
Itu yang saya ambil ya untuk tarikan Fibo saya yang kondisi time frame 4 jam ini untuk si TKO. Oke. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat untuk pergerakan si TKO ya, dan benar-benar dia konfirmasi ya teman-teman ya. Di sini udah membentuk yang namanya low ya teman, low 1, kemudian dia membentuk yang namanya lower high ya. Kemudian di sini ada high 1 teman-teman. Ya, jadi tugasnya untuk TKO harus membentuk yang namanya higher high kembali. Ya, jadi ini higher high 1, higher high lagi. Ya, di sini low 1 kemudian membentuk higher low. Ya, teman-teman, jadi seperti ini pembalikan arah ya. Nah, ini adalah yang harus kita lihat untuk si TKO. Tapi so far sekarang kita udah lihat ya teman-teman, si TKO ini sudah cukup bagus pergerakannya. Tinggal kita menunggu untuk si TKO ini bisa terbang lebih tinggi untuk konfirmasi lebih uptrendnya dia teman-teman ya. Jadi itu sekilas untuk si TKO. Lalu kita lihat juga untuk tarikan Fibo ya teman-teman ya. Itu ada beberapa resisten. Ya, terdekat itu di retracement 0,786 atau sekitaran 1,6 dolar teman-teman ya. Next lagi di retracement 0,6 atau sekitaran 1,8 dolar. Next lagi di sekitaran 0,5 retracement atau sekitaran 1,894 dolar teman-teman. Jadi ini adalah beberapa nih ya, 1, 2, 3 ya. Jadi itu adalah beberapa resisten terdekat untuk si TKO. Nah, kalau misalkan seperti tadi yang saya bilang ya, untuk si TKO dia harus konfirmasi yang namanya membentuk yang namanya higher high ya. Dari high sebelumnya di sini dia membentuk higher high harus di kisaran-kisaran ini. Nah, next lagi di retracement 0,382 atau sekitaran 1,98 dolar teman-teman. Di sekitar sini. Jadi memang kita targetnya itu untuk si TKO ya, setelah dia bisa ngebreak beberapa resistennya. Nah, membentuk di sini sebelum dia koreksi dulu yang membentuk yang namanya higher low ya teman-teman. Ya, di sini ini teman-teman ya. Kemudian di sini kita harap ya juga dia mengalami pemantulan untuk membentuk yang namanya ataupun create higher high kembali di sini. Nah, gitu ya teman-teman untuk si TKO. Kalau memang sebelumnya kita sudah lihat memang dia downtrend ya, di sini membentuk yang namanya high 1 ya, kemudian lower high lagi teman-teman ya, kemudian lower high lagi ya, kemudian di sini untuk low, lower low, lower low dan lower low. Jadi kita bisa lihat seperti ini ya. Tuh. Downtrend dia teman-teman. Ya, jadi ini adalah konfirmasi yang harus kita lihat nih untuk si TKO ini sendiri. Ya, harus konfirmasi yang membentuk yang namanya higher high kembali untuk bisa melanjutkan penguatan. Ya, untuk ke swing high-nya di sekitaran 2,2 dolaran, sekitar itu teman-teman. Ya, untuk target tertinggi dari tarikan Fibo saya. Cuman memang ini perhatikan beberapa area retracement ya teman-teman ya, dan area yang tadi sudah saya sebutkan sampai ke 0,382 atau sekitaran 1,9 dolar teman-teman ya untuk si TKO gitu ya, sebelum mungkin mengalami koreksi terlebih dahulu untuk membentuk yang namanya lower high kembali gitu teman-teman ya. Jadi ini sekilas untuk bahasan Bitcoin, kemudian TKO, dan saya juga mau infokan teman-teman kalau misalkan TKO ini lagi ada event. Ini teman-teman ya, event dari si TKO ya, yaitu adalah campaign 1 TKO 1 Indonesia periode 12 November sampai 30 November 2021. Jadi memang 1 TKO 1 Indonesia ini kita bisa baca juga ya. Untuk toko kripto menghadirkan program baru yaitu 1 TKO 1 Indonesia berhadiah total 3 miliar. Mantap banget kan. Dalam bentuk TKO untuk nasabah baru toko kripto. Masing-masing nasabah baru berhak mendapatkan total 4 TKO loh guys. Mantap banget kan. Yang didapatkan dengan cara menyelesaikan misi. Tuh, dengan cara misi doang nih, dapatkan Rp25.000 nih dengan menyelesaikan registrasi dan KYC level 1. Kemudian bonus Rp25.000 lagi ya dengan top up deposit kurang lebih 150.000 nih teman-teman ya. Kemudian ekstra 50.000 dengan minimal trading $25 nih. Tidak berlaku kelipatan ya. Kemudian berlaku untuk 31.000 pengguna pertama yang menyelesaikan misi. Nah, ini misinya teman-teman ya. Kemudian periodenya itu 12 sampai 30 November 2021. Kemudian masukin kode voucher juga nih teman-teman. Untuk registrasi dan KYC, hadiah deposit trade akan didistribusikan setelah promo selesai, berarti setelah periode selesai teman-teman ya. Kemudian lihat di sini untuk cara klaim voucher nih teman-teman ya. Jadi nanti saya akan taruh juga linknya di link deskripsi bawah video. Kemudian setelah itu kamu berkesempatan mengikuti lucky draw total hadiah Rp72.500 untuk 100 orang dengan skema tiap trading $250, kamu akan mendapatkan 1 tiket undian. Berlaku kelipatan nih ya. Kalau yang ini berlaku kelipatan, kalau yang ini ya tidak berlaku kelipatan teman-teman. Jadi itu disclaimernya.
Kemudian maksimum ya itu 10 tiket per nasabah. Jadi ada link selengkapnya nanti akan saya taruh juga di link deskripsi buat kalian bisa baca-baca ataupun dior lagi gitu teman-teman. Jadi lumayan banget nih ya, bisa dapat 4 TKO nih totalnya. Itu kan beberapa ketentuan yang sudah saya sebutkan nih teman-teman. Jadi memang dia ini mengajak ya banyak istilahnya orang-orang Indonesia yang memang belum punya TKO biar memiliki TKO. Makanya kita bisa baca juga campaign 1 TKO untuk satu Indonesia nih teman-teman. Wah mantep banget kan untuk si toko kripto gini. Jadi kurang lebih dia bisa memperkenalkan juga ya untuk si TKO ini sendiri. Orang-orang bisa lebih tahu tentang si TKO ini dari campaign yang mereka lakukan. Tentunya dengan beberapa misi-misi ataupun ketentuan yang berlaku teman-teman. Dan juga ada lucky draw juga nih sampai 72.500.000. Ya jadi nanti ada beberapa info yang akan saya taruh di link deskripsi ya teman-teman, seperti ini untuk cara klaim vouchernya. Kemudian ini link selengkapnya mengenai lucky draw ini, nanti kalian bisa cek di link deskripsi bawah video teman-teman ya, biar nggak ketinggalan untuk event TKO. Jadi itu aja teman-teman sekilas yang bisa saya bahas untuk pergerakan tadi Bitcoin ya, kemudian juga TKO gitu ya, karena banyak banget juga yang nungguin Bitcoin ini seperti apa dan TKO ini untuk jangka pendeknya itu seperti apa gitu ya. Dan mungkin kalau TKO jangka panjangnya ya kembali lagi seperti yang tadi saya infokan, dia bisa saja membentuk yang namanya ATH teman-teman ya, karena memang dia ada sistem burn berkala ya, kemudian banyak event, marketplace dan lain sebagainya gitu ya. Jadi bukanlah hal yang mustahil, dan juga dia juga ada kantor juga di Indonesia gitu kan, dan lain sebagainya lah gitu teman-teman untuk si TKO ini sendiri. Itu aja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Tetap dior lagi biar lebih mantap untuk pilihan kalian, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.